Ya, selamat malam Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya atas nama Kriselawati Lete dengan NIM 2016-41013. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya dengan judul titrasi argentometri. Tujuan dalam percobaan kali ini yaitu penentuan halida dan ion-ion logam tertentu berdasarkan pada pembentukan endapan yang sukar larut. Metode argentometri dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama metode Mohr, kedua metode Walhar, yang ketiga metode Fajans. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini alat yaitu peralatan kelas yang terdiri dari labu ukur, buret, Erlenmeyer, pipet tetes, dan peralatan kelas lainnya. Sedangkan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu AgNO3, NaCl 0,01N, K2CrO4, AlOH 3 kali, NaOH, H2SO4, dan Aquades. Nah, cara kerja dalam percobaan kali ini yang pertama standarisasi larutan AgNO3 dengan NaCl. Yang pertama ditimbang AgNO3 sebanyak 0,2356 gram dan dilarutkan dengan Aquades. Diencerkan hingga tanda batas yaitu 100 ml. Selanjutnya dipipet 20 ml larutan standar NaCl 0,01N ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 6 tetes K2CrO4 dan dititrasi dengan larutan AgNO3 sampai warna endapan berubah dari warna kuning muda menjadi kemerahan. Di bagian bawah terbentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Selanjutnya tutup Erlenmeyer lalu kocok kuat hingga endapan AgCl pecah, bilas hingga Erlenmeyer dengan air dan titrasi dilanjutkan hingga warna coklat. Langkah selanjutnya yang terakhir yaitu hitung normalitas dari AgNO3. Nah, cara kerja yang berikutnya itu penentuan klorida dalam air sungai. Yang pertama diambil 25 ml contoh air. Jika air berwarna maka tambahkan 5 ml suspensi. Kocok biarkan mengendap, disaring, lalu cuci endapan dengan air. Atur pH cairan tersebut hingga 7-10 dengan penambahan NaOH atau H2SO4. Langkah selanjutnya, tambahkan 1 ml K2CrO4 lalu dititrasi dengan AgNO3 sampai timbul endapan warna kuning kemerahan. Berikutnya lakukan titrasi blanko atau titrasi secara berulang-ulang, dan yang terakhir yaitu hitung kadar Cl-. Nah, argentometri adalah salah satu metode analisis volumetri yang tergolong metatetik dengan menggunakan AgNO3 sebagai reaksi utama dengan dasar yaitu reaksi pengendapan. Sebagai tambahan informasi bahwa reaksi metatetik adalah reaksi yang hanya melibatkan pertukaran ion, namun tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi, sehingga metatetik berbeda dengan reaksi redoks. Nah, terdapat di dalam argentometri memiliki 3 metode, yaitu cara Mohr, Fajans, dan Walhar. Namun kali ini sesuai dengan percobaan yang dilakukan yaitu digunakan dengan cara Mohr. Nah, cara Mohr AgNO3 merupakan garam yang tidak stabil karena mudah terurai oleh cahaya, terutama cahaya matahari. Oleh karena itu, perlu dilakukan standarisasi terhadapnya. Mengapa garam dapur tidak
boleh digunakan karena garam dapur selain mengandung NaCl, mengandung juga anion IO3- yang sengaja ditambahkan untuk mencegah gondok dan senyawa-senyawa lainnya yang membuat kemurniannya rendah, sehingga dikhawatirkan pengotor ini akan mengganggu jalannya reaksi pengendapan. Nah, cara MOR ini menggunakan prinsip dasar pengendapan Ag+ dengan halida menggunakan indikator K2CrO4. Sebenarnya endapan AgCl paling sempurna jika diendapkan dalam suasana asam. Akan tetapi penitaran harus dilakukan dalam suasana netral, karena apabila dalam suasana asam maka indikatornya yaitu anion CrO42- yang akan terhidrolisis menjadi anion Cr2O72-, sedangkan apabila dalam suasana basah kation Ag+ akan terhidrolisis menjadi hidroksidanya atau AgOH. Nah, dari hasil pengamatan atau dari percobaan yang telah dilakukan, maka standarisasi larutan AgNO3 dan NaCl untuk mengetahui normalitas AgNO3 digunakan dengan rumus volume dari NaCl dikali dengan N NaCl dibagi dengan volume dari AgNO3. Nah, jadi sama dengan volume dari NaCl yaitu 20 ml dikali dengan N NaCl yaitu 0,01 N dibagi dengan 25 ml, hasilnya yaitu 0,008. Untuk penentuan klorida dalam air sungai yaitu kadar Cl- dalam 1 mg per liter, digunakan rumus yaitu A dikurangi B dikali N dikali dengan 35,5 dibagi dengan volume contoh dalam satuannya liter. Nah, di mana A sama dengan mililiter AgNO3 dalam contoh, B sama dengan diketahui mililiter AgNO3 dalam belangko, dan N sama dengan normalitas AgNO3. Nah, jadi Cl- dalam 1 mg per liter yang diketahui bahwa mililiter AgNO3 dalam contoh yaitu 25 ml dikurangi dengan 10 ml yaitu dari AgNO3 dalam belangko dikali dengan normalitas dari AgNO3 yang telah diketahui sebelumnya yaitu 0,008 dikali dengan 35,5 dibagi dengan 10 liter dari volume contoh. Nah, jadi hasilnya yaitu 25 ml dan 10 ml ini diubah ke dalam satuannya liter dan dikalikan dan didapatkan 0,015 liter. Nah, dikali dengan 0,008 dikali dengan 35,5 dibagi dengan 10 liter. Nah, hasil terakhirnya itu 0,000426 mg per liter. Selanjutnya ada 3 pertanyaan terkait dengan analisis argentometri. Dengan pertanyaan yang pertama, mengapa pada penentuan argentometri untuk cara MOR dapat dilakukan pada pH antara 7-10? Nah, penjelasannya karena tingkat keasaman larutan yang mengandung NaCl berpengaruh pada titrasi. Titrasi dengan metode MOR dilakukan pada pH 8 jika pH terlalu asam atau pH kurang dari 6, maka sebagai indikator K2CrO4 akan berbentuk HCrO4 sehingga larutan AgNO3 lebih banyak yang dibutuhkan untuk membentuk endapan Ag2CrO4. Sedangkan pada pH basah atau pH lebih dari 8, sebagian Ag+ akan diendapkan menjadi perak karbonat
atau perak hidroksida, sehingga larutan AgNO3 sebagai penetrasi lebih banyak yang dibutuhkan. Soal yang kedua yaitu apa gunanya pengocokan kuat pada prosedur standarisasi pada tahap di atas? Jawabannya untuk menghindari kelebihan titran yang dapat mengakibatkan pengendapan indikator sebelum titik ekuivalen tercapai dan diokulasi oleh endapan AgCl yang terbentuk kemudian. Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah penentuan garam NaCl dapat ditentukan dengan cara Volhar atau Fajans? Jelaskan pula kelebihan atau kekurangan metode tersebut. Jawabannya penentuan dengan cara Mohr. Nah, kelebihan dan kelemahan dari metode Mohr adalah untuk yang kelebihannya itu kerja lebih sederhana, titik akhir titrasi lebih mudah terlihat. Untuk kelemahannya, lingkungan untuk titrasi berada pada suasana netral, sedikit alkalis atau pH-nya 6-10. Pada suasana asam, CrO2 dapat melarut Ag2CrO4 tidak mengendap. Dalam suasana basah, AgNO3 akan bereaksi dengan basanya sehingga hasil titrasi akan salah. Ya, demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.